Aku cinta dia. Itu kan Mas Lingga. Lo sama siapa dia? Jangan-jangan Alia? Bener kan apa yang aku takutin? Mas Lingga masih deket sama perempuan itu. Aku tahu pernikahan kita itu tanpa cinta. Dan mungkin kamu emang belum cinta sama aku pun juga. Tapi aku lagi berusaha untuk bisa cinta sama kamu. Jadi menurut aku, penting gak sih kalau kita itu harus selalu saling jujur? Jadi kita nggak nutupin apapun gitu dari satu sama lain. Mas, kamu kemarin ketemu sama Alia. Mas, kamu dengar gak sih? Ya, malah tidur dia. Kalau gitu aku pamit ya, Lingga. Makasih ya. Hari ini. Mas, kamu ada urusan sama dia? Enggak. Tadi dia datang sini buat nganterin Serabi. Mas, kita bisa bicara sebentar? Bisa. Biar aku aja. Kelihatan banget sih. Istrinya Lingga nggak suka aku datang di sana. Kasihan kamu, Lingga. Kamu pasti tersiksa nikah sama Arini. Karena aku tahu persis gimana rasanya punya pasangan yang posesif. Makasih ya, Nggak? Makasih ya. Mas? Ngapain dia kesini? Tadi mampir beli Serabi. Modus. Sekarang aku tanya sama kamu ya. Dari sekian banyak toko kue yang ada di Bogor, ngapain dia belinya di sini? Hah? Mas, kalian berdua masih berhubungan di belakang aku, iya? Hah? Enggak, Mas. Kamu jangan sembarangan nuduh aku kayak gitu dong. Aku tahu kok. Aku tahu kalau dia sering banget beli kue di sini, iya kan? Kamu suka kan dia datang ke sini? Karena kamu belum bisa move on dari dia. Kamu masih berharap lebih sama dia, iya? Jawab!
Aku yakin Lingga gak bahagia dengan pernikahannya. Sama seperti pernikahan aku dulu sama Mas Fajar. Mas, aku mau kamu jujur ya sama aku. Kemarin kamu sama Alia pergi kemana? Sama Alia? Pergi kemana? Ya itu yang aku tanya. Kemarin siang aku lihat kamu boncengan di atas motor sama Alia. Oh, kemarin aku kebetulan ketemu sama Alia di kantor kelurahan. Setelah itu, aku antar dia pulang. Kalian berdua janjian gitu di kantor kelurahan? Enggak. Alia lagi ngurusin dokumen kematian suaminya. Kalau aku dan teman-teman ngurusin biawak yang tiba-tiba masuk ke kantor kelurahan. Ya udah, terus kenapa kamu yang nganterin dia pulang? Alia nggak bawa mobil. Ya kan ada banyak kendaraan umum. Dia bisa pesen taksi atau ojek online. Kenapa harus kamu yang nganterin? Alia bilang kalau handphonenya rusak. Jadi dia nggak bisa pesen taksi online atau ojek online. Mas, apapun itu alasannya, kamu harus ingat kamu itu udah menikah sama aku. Aku tahu mungkin memang kita belum saling mencintai. Kita juga pertemuannya sangat singkat. Tapi aku harap kamu bisa berkomitmen sama pernikahan kita, Mas. Dan itu bisa dimulai dengan kamu nggak menghina aku dengan membonceng perempuan lain. Mas, kamu bayangin. Kalian lagi boncengan, kamu sama Alia, dan ada yang fotoin kalian berdua, dan viral fotonya. Mau ditaruh di mana muka aku sebagai istri kamu? Tapi aku cuma bantuin Alia. Ya tetap harus ada batasannya, Mas. Kamu udah punya istri. Aku minta maaf ya. Maaf kalau ini udah bikin kamu gak nyaman. Aku janji, aku akan menjaga pernikahan kita. Oke. Kali ini aku maafin kamu. Rin, kapan sampai? Baru aja kamu. Oh iya, mumpung kamu di sini, Mama mau ngajak kamu ke galeri pottery Mama ya, nggak jauh kok dari sini. Kamu anterin ya, nggak ya? Iya, Ma. Papa nggak ikut? Gak apa-apa, kita bertiga aja. Papa masih di perkebunan, sibuk biasa cek pembukuan. Ada selisih apalah itu tadi katanya. Ya. Oke. Pak Santoso, terima kasih. DP-nya sudah saya terima. Untung saja ada Pak Santoso. Jadi rumah saya ini bisa cepat terjual, Pak. Iya, saya kan memang sudah lama Pak ingin membeli rumah ini. Nah, kebetulan Pak Mul jual. Yo. Itu artinya kita jodoh ya, Pak. Oh ya Pak Mul, nanti sore kita AJB dengan notaris ya Pak ya. Jadi sekarang saya berangkat dulu ke bank untuk melunasi semua pembayarannya. Wah, matur nuwun Pak. Terima kasih. Ya. Saya permisi dulu Pak ya. Hati-hati di jalan Pak. Ya, Mari Pak. ya, terima kasih Pak. Silakan. Pak, Bu, maafin Lydia ya. Sudah. Ya, kamu itu nggak usah nangis terus dulu. Sudah, Cuk. Mungkin memang sudah jalannya, rumah kita harus terjual seperti itu. Ya, wes. Ya tapi kan tetap aja toh, Pak. Gara-gara Widya loh rumah kita jadi dijual.
Padahal dia tuh tahu bapak sama ibu tuh sayang banget sama rumah ini. Makanya kamu itu kalau ngelakuin apa-apa itu mbok yo dipikir dulu. Dah, sekarang lebih baik kamu bayar utang-utang kamu itu. Biar hidup kita itu kembali tenang. Terus kita cari rumah baru di Bogor. Mbak Arini udah tahu Bu tentang masalah ini. Ya belum. Ibu belum telepon dia. Nanti Ibu telepon dia. Sekalian minta tolong dia cariin kontrakan buat kita sementara di sana. Maaf ya Pak, sekali lagi. Wes. Ibu nelpon, aku angkat dulu ya Mas. Mah. Iya. Halo Bu. Rin, lagi di mana kamu? Ini aku lagi jalan sama Mas Lingga sama Mama. Gini, Ibu cuma mau ngasih tahu aja. Sekitar 1-2 hari ini kita mau pindah ke Bogor. Hah? Kok mendadak banget? Kenapa Bu? Gak apa-apa. Yang pertama karena Jaka itu harus tugas dinas di Bogor selama 3 tahun ke depan. Yang kedua, nanti aja deh Ibu ceritain detailnya. Yang pasti kita harus secepatnya pergi dari rumah ini. Ya udah, tapi kalian udah dapat rumah belum di Bogor? Ya belum. Makanya Ibu itu minta tolong sama kamu, Nduk. Kamu cariin ya kontrakan di sekitaran Bogor yang udah ada isinya. Supaya Ibu itu nggak usah nyari-nyari perabotan lagi. Oh iya, bisa-bisa nanti aku bantu cariin ya Bu. Ya, Ibu tunggu kabar baiknya ya, Nduk. Oh iya, kamu baik-baik aja toh? Salam buat Lingga sama mertua kamu. Iya Bu, nanti secepatnya aku cariin. Salam juga buat Bapak ya. Iya, nanti Bu sampein. Ya wis ya, Nduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Rin? Ibu kamu baik-baik aja? Oh, baik-baik aja kok, Mah. Gini, Ibu sama Bapak itu lagi cari rumah kontrakan di daerah Bogor. Soalnya dalam 1-2 hari mereka mau pindah ke sini. Oh, bagus dong. Mereka mau pindah ke sini, ke Bogor. Ya udah nggak apa-apa. Jadi kamu bisa lebih dekat sama keluarga kamu dan lebih sering ketemu keluarga kamu. Gini deh, nanti Mama bisa bantu cari kontrakan juga buat keluarga kamu. Makasih, Ma. Ibu sama Bapak sih mau cari rumah yang udah ada isinya. Jadi supaya mereka nggak repot beli perabotannya lagi. Oke. Gini deh, nanti Mama coba tanya ke kenalannya Mama. Kayaknya sih ada yang mau kontrakin rumahnya ya, beserta perabotannya. Gini, nanti saya begitu Mama udah dapet informasi, Mama kasih tahu kamu, nanti Mama juga bisa info ibu kamu, ya. Makasih banyak ya, Ma. Sama-sama. Nah, ini studio potri Mama. Ini murid-murid Mama. Terus ini supervisor sekaligus dia ngajarin. Kayaknya seru banget ya, Ma? Seru. Mungkin kamu coba? Yuk. Enggak, aku nggak bisa. Loh, mereka juga awalnya nggak bisa, tapi kan bisa dipelajarin. Kan? Ya. Kamu coba dulu aja, nggak susah kok. Oke, boleh. Nah, sini. Gampang sebenarnya, susah gampang sih. Jadi pertama-tama basahin tangan dulu. Kamu harus basahin tangan. Jadi semuanya tuh harus moist tangan kamu sebentar. Coba. Nah, ini nih kayaknya udah setengah jadi, tapi kita pertama-tama ambilinnya dulu. Kita bentuk-bentuk. Ya, Mama contohin ya. Nah, terus pencet. Kamu cobain juga ya. Boleh, Mas? Nah, udah pokoknya kamu coba ya, Mama ambil peralatannya, oke? Iya, Ma. Nanti dibantu sama Lingga.
Kamu pakai dulu. Oke. Asik. Aku bantu. Oke. Oh, semuanya? Iya, semuanya. Terus diambil clay-nya. Terserah kamu mau bikin seberapa tinggi clay-nya. Nah, ditempel di situ. Ya, terus diinjak, pelan-pelan. Bu, maaf mau tanya. Oh, bentar ya. Mama tinggal ya. Iya, Ma. Oke, Ma. Ya, kenapa? Oh. Mungkin mulainya nggak gitu. Gimana? Sini, aku bantu. Ini nggak seburuk itu. Aku yakin aku sama Mas Lingga akan saling mencintai. Ya, Mas Lingga bakal sayang banget sama aku, cinta banget sama aku, dan kami akan bahagia. Gimana, Pap? Urusan perkebunan udah selesai? Udah, Ma. Di mana ya cari mobil bekas yang harganya nggak terlalu mahal tapi kondisinya masih bagus? Doni Prayogo dan calon istrinya foto pre-wedding di Norwegia. Nora, pamer. Kenapa sih Laura si pengkhianat itu malah hidupnya bahagia? Kapan dia dapat karmanya? Dan aku yang jadi korban harus menyaksikan kebahagiaan mereka. Ini nggak adil. Nggak, aku nggak boleh kalah. Mereka aja bisa bahagia, masa aku nggak? Pokoknya aku juga harus bahagia. Harus lebih bahagia dari Doni dan Laura yang udah nyakitin aku. Malam ini juga, aku harus menjadi istri sepenuhnya untuk Mas Lingga.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak, Bu, Teh ini. Oh ya, Mas Lingga, ini ada surat dari Emil. Dari Emil, Pak. Rumben kirim surat segala. Apa itu, Yus? Ini paket honeymoon. Hah? Pak Barat. Paket honeymoon? Kapan kita berangkat? Di sini sih jadwalnya bulan depan. Kamu bisa? Bisa. Ya udah, kalau gitu kita langsung urus aja visanya. Iya, nanti kita harus bisa. Aku juga bakal atur sama waktu aku kerja. Oke, ini bakal seru banget ya, mau coba lihat. Emil itu memang orangnya royal dan perhatian banget. Iya kan, Ma? Oh, yes. Emil sangat perhatian dan royal. Well, again, selamat ya. Kamu dapat kado paket honeymoon. Makasih. Wak, makan malamnya udah siap nih, Wak. Makan yuk. Wak. Kok nggak ada suaranya sih? Apa jangan-jangan udah tidur kali ya? Wak. Wak. Wak, makan dulu yuk. Alia udah masakin sayur nih. Wak. Wak. Astagfirullahaladzim, Wak. Wak, kenapa, Wak? Lihat Alia. Lambungnya sakit ya? Ini pasti GERD ya kamu. Ayo. Ayo. Alright, all done. Video call. Hey, little bro, what's up? Mil, gue udah terima hadiahnya. Thank you banget ya. The pleasure is all mine. Semoga lo suka ya. Suka kok, suka banget. Apalagi hari ini. Sorry, gue nggak bisa datang ke acara pernikahan kalian. Also, gue mau ngucapin congrats atas pernikahan lu dan juga hari ini. Asik nih sekarang udah jadi suami orang. Ngelangkain gue. Oh iya, lo belum pernah ketemu sama Arini kan? Mana sini. Hai Kak, salam kenal aku Arini. Hey Arini, it's really nice to meet you. Sorry ya gue nggak bisa datang ke acara pernikahan kalian. Udah nggak apa-apa kok. Makasih ya buat hadiahnya ya. No worries. I hope you like it, ya. By the way, mau nanya nih, gimana rasanya punya suami kayak Lingga? Seru nggak? Apa panas? Hah? Apaan sih lo? Hey bro. Listen up, man. Listen up. Gue saranin lu untuk sering-sering keluar ajak bini lu jalan-jalan. Jangan kerja melulu. You have a new priority, man. Iya. Terus lu kapan pulang? Did you miss me? Did you miss me? Bro, as soon as possible, bro. Emangnya papa nggak kasih tahu? Udah kok. Hari ini kan berangkatnya? Have a safe flight ya? Yeah, man, thanks. I'll see you soon, ya. Oke. Bye. Bye, Rini. Bye. Kakak kamu tuh kelihatannya kayak seru ya orangnya. Baik gitu. Aku jadi gak sabar tuh gak sih pengen liburan ke Eropa. Mumpung lagi berduaan sama Mas Lingga, kayaknya aku harus bikin suasana makin intimate deh. Aku tahu. Mas, dansa yuk. Dansa? Sekarang? Iya. Tapi
Nggak bisa dansa. Udah nggak apa-apa, aku ajarin. Gampang kok. Yuk. Oke, aku hidupin lagunya. Yuk. Ternyata girl Uwa itu kambuh gara-gara Uwa itu terlalu banyak makan yang berlemak ya. Padahal kan Uwa pengen makan enak. Masa iya Uwa nggak boleh makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, ya kan? Hanya waktu jaga kesehatan, jaga makannya, Wak. Ya. Aduh, ini kok hujan deras ya? Aku jatuh cinta. Sebentar. Halo, Alia. Alia? Kamu tenang. Kamu tahu nggak? Kamu jatuhnya di danau mana? Di danau 5 dekat
Kebukti kamu, Lingga. Oke, aku dan timku akan segera ke sana. Lingga, tolong cepetan. Ayo, kita. Iya, aku segera ke sana. Ada apa lagi sih, Mas? Rin, aku harus pergi. Ini darurat. Darurat kenapa? Ada apa? Mobilnya Alia jatuh ke sungai. Aku harus segera tolong dia. Mas Lingga. Ya Allah, gimana ini, Alia? Mas. Maaf, Rin. Aku harus pergi. Nggak, Mas, tapi tunggu. Mas Lingga. Lingga, ngapain malam-malam ada tugas panggilan apa? Bukannya dia libur sekarang? Rin. Mas, aku nggak mau kamu pergi. Mobilnya Alia masuk dalam sungai. Ini darurat. Emang nggak ada petugas lain apa, Mas? Hari ini tuh jatah kamu buat libur. Kenapa harus kamu yang pergi? Rin, ini soal keselamatan seseorang. Aku mohon, kau masuk ke dalam. Aku nggak mau kamu sakit. Mas Lingga! Mas Lingga! Mas! Terlalu kuat kamu, Mas! Kita ke bawah. Oke. Rin! Rin, Jangan hujan-hujanan. Masuk. Ya, nanti cerita Masuk, ya. Rin, masuk. Ya, ayo masuk dalam. Nanti kamu sakit. Halo, saya Komandan Lingga. Saya dapat laporan. Ada mobil yang jatuh ke sungai di Jalan 5. Tolong kirim pasukan segera. Rin, kamu sampai basah kuyup kayak gini, hujan-hujanan sih. Duh, kamu sakit lagi. Ya Allah. Permisi Pak, Bu. Ya. Iya. Ini diminum dulu air jahenya. Oh iya, dah. Makasih Rin. Minum dulu. Ntar kamu masuk angin lagi. Pelan-pelan. Biar kamu gak masuk angin. Ya. Kasih, Ma. Hei, Rin. Cerita sama pelan-pelan. Ada apa sebenarnya kamu sama Lingga? Kenapa Lingga malam-malam pergi gitu naik motor, terus kamu sampai ngejar dia, terus hujan-hujanan segala? Ada apa sebenarnya kamu sama Lingga? Apa yang diributkan? Ada apa sebenarnya, Rin? Aku tadi ribut sama Mas Lingga gara-gara Mas Lingga mau pergi nolongin orang. Padahal kan hari ini jatahnya Mas Lingga untuk libur. Ya nggak apa-apa dong, nolongin orang. Kan nggak harus nunggu jadwal tugasnya. Apa salahnya, Rin? Masalahnya, Pak, yang ditolongin sama Mas Lingga itu Alia. Papa sama Mama pasti kenal kan sama Alia? Iya. Kami kenal Alia. Ya aku tahu. Aku tahu. Dulu Mas Lingga tuh sempet dekat sama Alia. Tapi coba deh Papa sama Mama bayangin perasaan aku kayak gimana. Kenapa harus Mas Lingga gitu? Yang dimintain bantuan sama Alia. Kenapa Alia harus nelpon nomor pribadinya Mas Lingga? Kenapa nggak telepon kantornya Mas Lingga aja? Atau telepon 112? Dan kemarin juga waktu kejadian kebakaran Mas Lingga pergi nolongin Alia juga sampai masuk rumah sakit.
Kenapa Alia terus hubungin Mas Lingga buat nolongin dia? Padahal kan bisa ke orang lain ya. Emang itu tugasnya Mas Lingga buat bantuin Alia doang? Biarin, Rin. Kamu tenang ya. Mama paham perasaan kamu. Mama bisa merasakan kekesalan kamu ya. Gini deh, Mama mau telepon Lingga, suruh dia pulang sekarang, terus nanti kita akan bahas sama-sama. Ya? Ma, tunggu sebentar. Tunggu. Coba Mama pikir. Apa? Pikir apa? Namanya orang kemalangan. Masa ya kita nggak tolong? Sudahlah. Biar Lingga tolong Alia dulu. Lagian Papa yakin Lingga nggak mungkin sendirian. Dia pasti butuh timnya. Nanti kalau Lingga sudah sampai di rumah, biar Papa yang bicara sama Lingga. Ya. Udah, kamu pokoknya tenang aja ya. Nanti biarkan kami bicara sama Lingga, oke? Ya, oke. Mama minta maaf ya. Kasih, Ma. Ya Allah, Alia. Ini gimana, Alia? Alia, kita bisa mati di sini, Alia. Bang, ada orang ada mobil, Bang. Iya, mau tenggelam. Gimana nih? Kita tolongin yuk. Jangan. Ini dalam banget, tahu bahaya. Petugas lain belum datang. Pak. Jangan, Pak, jangan. Pak, jangan, Pak, jangan. Ini dalam banget, tahu, Pak. Bahaya, Pak, bahaya. Saya damkar. Tolong, jangan ada yang ikut masuk. Alia, Alia, ini gimana, Alia? Kita bisa mati di sini, Alia. Alia, ini gimana, Alia? Kita bisa mati di sini, Alia.
Segera. Sehingga kalau belum move on dari masa lalunya, ngapain dia nikahin aku sih? Apa aku cuma buat pelarian doang ya? Nggak, ibu harus tahu pokoknya soal kelakuannya. Bu itu handphone kamu itu bunyi, Bu. Itu jawab dulu itu. Bu, cepet. Siapa sih telepon malam-malam gini? Halo, siapa sih ini? Halo Bu, ini aku Rini. Oh, kamu, Dok. Ada apa telepon malam-malam gini? Bu, aku males deh, aku mau langsung pulang aja ya. Pulang? Pulang gimana toh, Dok? Ada masalah apa? Jangan bikin ibu kaget malam-malam gini loh. Ya aku males aja sama Mas Lingga, Bu. Masa dia itu ngurusin cewek masa lalunya terus? Ya males aku ngurusinnya, mendingan aku pulang aja kalau kayak gitu. Ya, ngapain coba punya suami kayak gitu? Astagfirullahaladzim. Ngurusin cewek masa lalunya gimana tuh maksudmu, Dok? Suamimu itu kan pemadam kebakaran. Tugasnya itu nolongin orang. Kok ngurusin cewek gimana tuh? Ya itu dia, Bu. Cewek itu yang ditolongin terus sama Mas Lingga. Emang ibu nggak tahu ya, Mas Lingga belum move on dari tuh cewek? Ibu benar-benar nggak ngerti, ibu nggak tahu. Jadi gini, Bu. Mas Lingga tuh diteleponin terus sama cewek itu. Dia minta tolong, katanya mobilnya masuk ke sungai. Nah, Mas Lingga itu langsung tinggalin aku gitu aja, Bu. Nah, ini juga sempat kejadian waktu malam pengantin. Ingat nggak waktu aku telepon ibu terus aku bilang aku lagi di rumah sakit? Nah itu gara-gara Mas Lingga waktu itu luka-luka, gara-gara nolongin si cewek itu. Udah deh, aku pulang aja ya, Bu. Jangan pulang-pulang gitu, Tondok. Kamu mau pulang kemana? Lagian rumah ini kan udah laku, udah dibayar, udah AJB. Besok subuh kita juga udah mau pergi loh. Udah harus pergi dari rumah ini. Ya udah kalau gitu aku pulang ke apartemen aku yang di Jakarta aja ya. Itu sewanya masih bisa sampai bulan ini aku perpanjang. Astagfirullahaladzim, Dok. Kamu itu jangan kayak gitu toh. Jangan aneh-aneh. Kamu itu baru saja nikah. Baru hitungan hari. Kalau ada masalah ya wajar. Ada cekcok dikit itu juga nggak apa-apa. Jangan kalau ada masalah langsung mikir pisah kayak gitu. Gini, Dok. Lebih baik kamu ngomong sama Lingga langsung. Siapa tahu kalau pikiran kamu itu salah. Siapa tahu kalau Lingga itu benar-benar membantu perempuan itu. Pokoknya ibu minta kamu tetap tinggal di rumahnya Lingga. Yo, gak usah mikir aneh-aneh. Pertahankan rumah tanggamu. Tapi Bu, gini. Gak ada tapi-tapian.
Kalau ada masalah itu bicarakan baik-baik, Nduk. Selesaikan. Jangan main kabur-kaburan kayak gitu, nggak baik. Paham? Iya. Ya wes. Sampai ketemu nanti kalau keluarga kita udah sampai di Bogor ya. Assalamualaikum. Iya Bu, waalaikumsalam. Ini udah jam berapa sih, Pak? Lingga kok belum pulang sih? Siapa? Rati, telepon. Aku angkat dulu ya. Ya, angkat aja. Halo? Halo, Wi. Kamu sudah tidur ya? Maaf ganggu kamu malam-malam. Enggak, aku belum tidur. Enggak ganggu kok. Kenapa, Ti? Gini, Arini itu barusan telepon aku. Katanya dia mau pulang ke rumah kami. Sebenarnya itu ada apa toh dia sama Lingga? Kok sampai Arini mau pulang malam-malam ke rumah kami kayak gini? Nggak ada sih, cuman salah paham kecil aja kok. Udah, jujur aja sama aku, ada apa masalahnya? Ya, jadi maaf loh ya Tih ya. Jadi gini, Lingga itu kan punya teman perempuan, namanya Alia. Nah kebetulan Alia tuh lagi kena musibah, dia dan mobilnya masuk sungai. Lalu minta tolong sama Lingga. Nah kebetulan Arini kan tahu kalau dulu Alia sama Lingga tuh pernah deket. Makanya Arini melarang Lingga pergi. Tapi ya namanya juga Lingga ya, jiwa menolongnya kan besar. Dia tetap pengen nolong, makanya dia pergi walaupun dilarang sama Arini. Tapi bukannya Lingga itu bisa minta tolong temennya ya, suruh nyelamatin Alia. Ya biar Arini nggak marah kayak gini. Iya sih, harusnya kayak gitu ya. Ya udah gini deh, pokoknya aku janji. Aku sama Mas Adit nanti bicara sama Lingga deh, ya. Pokoknya kamu gak usah khawatir. Kita akan bicara sama Lingga. Ya udah, aku percaya sama kamu. Semoga semuanya ini cuma salah paham aja. Aku juga udah minta kok Arini supaya tetap tinggal di sana. Lagian dia kalau mau pulang ke rumah kami itu mau pulang kemana? Besok subuh aja kita udah mau pergi meninggalkan Jogja. Oh iya, kamu sampai Bogor jam berapa? Kira-kira siangan. Oh, Sherlock, alamat rumah kamu ya? Kita mau mampir. Ya udah, oke. Jadi gini, kamu begitu sampai Bogor, kabarin. Nanti aku akan temenin kamu sama Mas Mul untuk lihat rumah yang disewakan ya. Kebetulan aku punya temenku sama suaminya pindah ke Sydney. Nah rumahnya disewain. Itu lengkap semuanya, perabot sudah ada lengkap. Jadi kamu sama Mas Mul tinggal pindah, masuk rumah, adem ayem, udah tenang. Gak usah mikirin furniture ataupun lain-lain. Udah tinggal di situ. Semoga pokoknya sesuai dengan kriteria kamu ya. Amin, semoga cocok yo. Supaya aku itu nggak usah nyari-nyari kontrakan lagi. Yo wis, kamu istirahat dulu, Wi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ti. Kan? Pesan kita udah tahu loh masalah Lingga sama Arini. Arini tadi telepon ibunya tuh, telepon mamanya. Gimana tuh? Kamu sih bicara lah sama Lingga. Iya. Keterlaluan deh, keterlaluan banget nih Lingga sekarang kali ini. Bapak iki loh. Anaknya lagi perang dunia sama suaminya malah masih tidur aja. Ya Allah. Semoga rumah tangga Arini sama Lingga baik-baik saja. Pelan-pelan. Saya titip mereka ya. Siap, Pak. Siap. Terima kasih ya Pak atas bantuannya. Ini kan sudah menjadi kewajiban kita untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Oh ya Lingga, kamu kenapa bisa ada di sini?
Saya dihubungi langsung sama korban. Oh, iya, iya. Oke, kalau begitu biar saya yang bikin surat laporan tentang peristiwa ini, ya. Dan kamu bisa pulang. Iya, Pak. Halo, Pak. Lingga, kamu di mana? Masih bertugas? Udah kok, Pak. Udah selesai. Korbannya selamat dan mereka mau dibawa ke rumah sakit. Kamu pulang sekarang ya? Oke, Pak. Alia, aku pulang dulu ya. Enggak. Makasih banyak ya. Makasih banyak karena udah bisa jadi orang yang selalu aku andalkan. Mbak, Bu, sekarang kita ke rumah sakit ya. Ya. Mari, Pak. Mari, Pak. Iya, Mas. Ya. Mari. Ya. Aku nggak nyangka, ternyata kamu bener-bener datang, Lingga. Kamu datang untuk nyelamatin aku. Padahal kamu lagi nggak bertugas hari ini. Tapi kamu datang demi aku. Demi aku, Lingga. Aku dorong mobilnya. Nanti kamu gas dari dalam ya. Kalau aku bilang gas, gas. Oke. Udah. Oke, 1, 2, gas! Sekali lagi ya. 1, 2, gas! Ya alhamdulillah. Yeay, kita berhasil. Kita berhasil. Enggak. Kenapa? Bentar. Ini loh enggak. Kasian sampai belepotan kayak gini gara-gara nolongin aku. Enggak apa-apa. Maaf ya. Cuma kotoran. Udah. Lagi-lagi kamu yang selalu nolongin aku. Kamu janji kan sama aku? Kamu selalu jagain aku, selalu ada buat aku dan selalu ngelindungin aku. Iya, aku janji. Lingga.
Pa, Ma, belum tidur. Kami mau bicara sama kamu. Duduk. Papa sama Mama tahu kalau kamu habis nolong Alia, kan? Kami nggak melarang kamu menolong orang lain, karena itu merupakan panggilan jiwa kamu. Tapi kami hanya ingatkan satu hal, saat ini kamu sudah menikah, jadi tolong pikirkan baik-baik sebelum kamu bertindak. Terlepas siapapun korbannya, pertimbangkan, ya. Apakah tindakan kamu itu bisa diterima sama istri kamu atau tidak? Tinggal, memang kamu sama Arin itu produk perjodohan. Tapi bukan berarti nggak bisa diupayakan, nggak bisa diusahakan. Justru saat-saat seperti inilah saatnya kamu sama Arini itu untuk saling mengenal lebih jauh lagi. Mengenal karakter masing-masing, mengenal sifat masing-masing, kesukaan apapun. Supaya apa? Supaya timbul rasa percaya dan rasa cinta. Ini merupakan fondasi sebuah pernikahan yang kuat. Pernikahan yang akan langgeng. Ya? Mama harap kamu paham apa maksud kami berdua. Ya. Iya, Ma. Pa, Lingga paham kok.